Saya akan membahas satu topik yang berurusan dengan doktrin Calvinisme poin L, limited atonement atau penebusan terbatas. Saya kira kebanyakan orang yang sudah mendengar saya sering mendengar saya tahu bahwa ada kontroversi itu ya, ada pertentangan antara Arminianisme di satu pihak dan Calvinisme atau Reform di pihak yang lain berkenaan dengan Yesus mati itu untuk siapa? Rancangannya, tujuannya Yesus mati di atas kayu salib itu untuk siapa? Nah, kalau Arminian mereka mengatakan untuk semua orang tanpa kecuali. Tapi kalau Calvinisme atau Reform mengatakan Yesus mati di atas kayu salib itu rancangannya, tujuannya hanya untuk menebus orang-orang pilihan. Nah, dalam persoalan pro kontra berkenaan dengan hal itu, universal atonement yang dipercaya oleh Arminianisme atau limited atonement yang dipercaya oleh Calvinisme atau Reform, maka seringkali kata dunia ini menjadi masalah. Karena digunakan oleh orang-orang Arminian sebagai senjata untuk membenarkan pandangan mereka bahwa Yesus mati untuk semua orang. Karena di dalam Alkitab itu ada banyak ayat yang menunjukkan Yesus mati untuk dunia, atau Yesus menebus dosa dunia, Yesus juru selamat dunia, dan sebagainya. Kalau memang Yesus mati untuk dunia, bukankah dia mati untuk semua orang? Nah, ini yang ingin saya persoalkan ya. Terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan bahwa hanya dari ayat-ayat yang Yesus mati untuk seluruh dunia. Bahkan juga ayat yang sangat terkenal seperti Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menyerahkan anaknya dan sebagainya. Dari ayat seperti itu lalu penebusan itu diberikan sifat universal untuk seluruh dunia, untuk semua orang tanpa kecuali. Jadi saudara, ini termasuk suatu serangan terhadap doktrin Calvinisme limited atonement. Dan di sini saya akan memberikan jawabannya. Ya, pertama ini serangannya ya. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Kristus mati untuk seluruh dunia atau menebus dosa dunia. Nah, saya berikan contoh ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Kristus mati untuk seluruh dunia. Pertama poin A, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa dunia. Ya. Dan Lenski memberikan komentar, Lenski ini orang Arminian ya. Dunia berarti alam semesta dari manusia. Dari Adam ke depan sampai kepada bayi terakhir yang dilahirkan. Persis sebelum penghakiman mulai. Jadi tidak ada yang dikecualikan. Menghapus dosa dunia. Seluruh dunia betul-betul. Kalau memang seluruh dunia dosanya dihapus, kenapa ada yang masuk neraka nanti? Berarti dosa mereka dihukum 2 kali begitu. 1 kali pada diri Yesus, 1 kali pada diri mereka sendiri. Itu serangan yang orang-orang Armenian tidak akan pernah bisa jawab. Ya, tapi sekarang saya konsentrasi pada arti dari dunia dulu ya. Sekarang poin B saudara, Yohanes 3:16 sudah saya bacakan tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu poin C, Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, ini perempuan Samaria itu ya, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia.
Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Juru selamat dunia kok. Yang menebus dosa dunia kan. Nah itu cara berpikir Arminianisme ya. Sekarang poin D, Yohanes 6:33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Yesus itu kan roti hidup turun dari sorga dan sebagainya. Dan di sini dikatakan memberi hidup kepada dunia. Poin E, Yohanes 6:51. Akulah roti hidup, ya sama-sama Yohanes 6 ya ini ya. Yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sekarang poin F, 1 Yohanes 2, 1 dan 2. Dulu waktu saya belajar Limited Atonement, ayat ini menjadi ayat yang paling membingungkan saya. Karena ayat ini sepintas, wah luar biasa kuatnya menunjukkan bahwa memang Yesus mati bukan hanya untuk orang pilihan, tetapi untuk seluruh dunia, untuk semua orang tanpa kecuali. Saya bacakan saudara, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, kalau kita ini orang Kristen, bukan untuk dosa orang Kristen saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia, maka Kristen non-Kristen dia mati untuk mereka. Ya, tapi apakah memang artinya seperti itu? Nanti akan saya singgung sedikit. Sekarang poin G yang terakhir, 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Nah saudara, ayat manapun dari A, B, C, D, E, F, G ini bisa digunakan untuk mengatakan Yesus mati untuk seluruh dunia, berarti setiap manusia di dalam dunia ini tanpa kecuali. Jadi penebusan terbatas itu salah, yang benar adalah penebusan universal atau universal atonement. Sekarang saya akan memberikan jawaban terhadap argumentasi ini ya. Pertama, poin A, tidak ada alasan untuk menafsirkan bahwa ayat-ayat di atas menunjuk pada universal atonement. Hati-hati ya, universal atonement beda dengan universalisme ya. Universal atonement itu penebusan universal. Mereka percaya Yesus mati untuk seluruh dunia tanpa kecuali, tidak ada yang terkecuali orang manapun. Tapi kalau universalisme itu pandangan yang percaya bahwa semua orang pada akhirnya akan selamat, akan masuk surga. Yang parah bahkan mengatakan setan iblis pun akan selamat. Itu universalisme. Bukan itu yang saya bicarakan. Tapi universal atonement, penebusan universal. Ya, jadi ayat manapun itu tidak ada alasan untuk diarahkan kepada universal atonement, karena kata dunia yang diterjemahkan dari kata bahasa Yunani kosmos mempunyai banyak arti dalam Alkitab kita, dalam PB, maaf bukan PL. Ini kata bahasa Yunani jadi hanya dalam PB ya. Nah banyak arti saudara, nanti saya akan buktikan. Pertama saudara, arti pertama itu bisa seluruh alam semesta. Kisah Rasul 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi ini diterjemahkan dari kosmos ya. Dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Mari kita lihat ayatnya saudara, Kisah 17:24. Ya. Ini ya. The God who made Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Bumi di sini the world. Saya tidak ngerti kenapa dikasih begini banyak, saya tidak tahu. Ya biasanya tidak seperti ini. Tapi ini world, coba NASB ini ya, world saya sorot kursornya ke sana, maka kelihatan kata kosmos. Nah,
Kalau kita lihat ini, nah kata kosmos lagi, world. Lalu ada bagian belakang itu juga ada kata bumi ya. Ini ada heaven and earth. Nah ini dari kata lain ya. Ini G, earth. Ya. Tapi kalau bumi yang pertama itu dari kosmos. Dan saya menganggap bahwa ini bisa diartikan bukan dunia atau bumi ini ya, earth ya. Tetapi bisa menunjuk pada alam semesta. Memang bisa diartikan bumi. Berarti sama dengan yang kedua. Tapi menurut saya bisa juga seluruh alam semesta. Karena Allah telah menjadikan seluruh alam semesta dan segala isinya. Ya, yang ada Tuhan atas langit dan bumi dan sebagainya. Jadi ini arti pertama saudara ya. Lalu arti kedua, bumi itu kosmos itu diartikan bumi, betul-betul earth, planet ini. Ya 13 ayat 1, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini, bumi ini, dia kan hidup di bumi ya. Tapi saatnya sekarang sudah tiba untuk beralih dari bumi ini kepada Bapa. Mari kita lihat di Yohanes 13 ayat 1. Dunia ya. Dan ini the part of this world. Kenapa King James-nya seperti ini? Saya tidak ngerti. Ya, saya ngambil dari NASB-nya saja. Ya, should depart out of this world. Ini kata kosmos. Ya. Jadi saudara, kata dunia ini memang bisa berasal dari kata kosmos, berarti bumi ini bisa. Jadi ini arti kedua. Sekarang arti ketiga, dalam arti yang abstrak ya, keduniawian. Ini saya berikan dua contoh. Pertama, poin A, Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia, tentu maksudnya bukan planet ini saudara ya. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dunia di sini ini adalah keduniawiannya. Kalau saudara pikirannya duit terus atau kesenangan duniawi terus, maka itu suatu persahabatan dengan dunia. Dan itu menjadikan permusuhan dengan Allah. Barang siapa hendak menjadi sahabat dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi orang itu jangan terlalu duniawi. Keduniawian di sini artinya. Ya. Saya kira tidak usah setiap ayat saya cek ya. Tapi mau cek sendiri juga bisa. Sekarang kita lihat 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Orang yang cinta dunia, cinta uang, cinta segala kesenangan dunia, cinta segala macam kemewahan dan macam-macam hal seperti itu, tidak bisa mengasihi Bapa. Karena dunia dan Allah itu kayak di sisi yang berseberangan, bertentangan. Satu di kanan, satu di kiri. Saya mengarah ke kanan, saya menjauhi yang di kiri. Dan sebaliknya. Saya mengasihi dunia, saya menjauhi Bapa. Maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi di sini dunia sama seperti dalam Yakobus 4 ayat 4. Berarti keduniawian. Bukan bumi ini. Tapi abstrak keduniawian. Sekarang poin 4. Kata dunia bisa menunjukkan semua umat manusia di dunia ini. Dan saya mengakui bahwa bisa. Ya, bisa. Tapi lihat ayatnya yang mana. Apakah ayat-ayat yang tadi yang banyak yang kita baca pertama? Nah itu yang perlu ditanyakan ya. Tapi bisa misalnya dalam ayat ini Roma 3:19.
Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jadi saudara, semua berdosa dan semua jatuh ke bawah hukuman Allah, maka bisa diartikan semua umat manusia di dunia ini. Ya, coba kita lihat Roma 3:19. Ada buat, kenapa yang King James selalu begini, saya tidak ngerti. Ya, NASB saja, all the world, ini kosmos. Ya, jadi dunia di sini memang bisa semua manusia di dunia ini. Jadi hati-hati kalau orang Armenia lalu mengutip ayat ini dan menunjukkan bersaudara, ini semua manusia. Berarti yang tadi juga demikian. Nanti dulu. Arti ini memang iya, tapi ada banyak arti. Kalau satu kata bisa punya banyak arti, memilih yang mana, itu nanti konteks dari ayat itu menentukan ayat arti yang mana yang harus dipilih. Tidak selalu harus pilih arti ini. Kalau banyak kelima, kosmos itu bisa berarti semua orang yang tidak percaya, hanya yang tidak percaya. Mari kita lihat ya, dua contoh ya. Pertama poin A, Yohanes 15:18. Jikalau dunia membenci kamu, ini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Kamu di sini ya dengan perkecualian Yudas ya. Tapi Yudas di sini sudah tidak ada. Karena dalam Yohanes 13 Yudas sudah out ya. Jadi ini murid-murid orang percaya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia itu ya, telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi jelas di sini dunia ini semua orang yang tidak percaya. Mereka membenci Yesus, mereka membenci orang-orang Kristen. Ya. Sekarang poin B, 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi saudara, kita dididik itu maksudnya kita dihajar ya. Jadi ini bukan hukuman sebetulnya. Hukuman itu tidak bisa menimpa kita. Karena semua hukuman sudah dipikul oleh Kristus. Tapi yang ada itu hajaran. Jadi saudara, kalau kita diajar, itu kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, dunia ini jelas semua orang yang tidak percaya. Nah, mereka semua akan dihukum. Nah, supaya kita tidak dihukum bersama mereka, kita kalau dosa dan sebagainya kita dihajar. Supaya kita bertobat kembali kepada Tuhan. Jangan kita nanti dihukum bersama-sama dengan semua orang yang tidak percaya. Itu arti dari kata dunia di sini. Sekarang poin yang ke-6. Arti ke-6 dari kata Yunani kosmos. Semua orang non-Yahudi. Roma 11 ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka, kalau kita lihat konteksnya, mereka ini bangsa Yahudi. Berarti kekayaan bagi dunia. Dan kekurangan mereka berarti, betul tak sebetulnya ya. Kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Coba kita lihat Roma 11. Tadi ayat 12 kan ya. Ini sebab jika pelanggaran mereka ya. Nah mereka ini siapa? Kalau saudara baca mulai dari sini ya, membicarakan Israel ya. Israel dikontraskan dengan orang-orang pilihan ya. Israel tidak memperoleh dan sebagainya. Lalu Allah membuat mereka tidur nyenyak. Mereka ini Israel itu ya. Dan Daud berkata bila jamuan mereka menjadi jerat dan sebagainya. Bila mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Ya, lalu ayat 11, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tapi oleh pelanggaran mereka, oleh pelanggaran Israel, mereka tolak Yesus itu ya. Maka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Jadi memang rencana Allah ya. Injil diberitakan pertama kepada Yahudi, tapi Allah merencanakan mereka menolak. Mereka tolak semua. Sehingga akhirnya dialihkan
Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, lalu muncul ayat 12 ini. Jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Ya. Nah, saudara perhatikan ya. Saya sudah pernah mengajar synonymous parallelism. Synonymous. Kalau mau ditulis ya, synonymous parallelism. Lihat cari videonya kalau mau. Itu sesuatu yang dalam bahasa Ibrani ya, tetapi karena Perjanjian Baru pun dipengaruhi oleh kebudayaan Ibrani, maka muncul juga di dalam Perjanjian Baru. Apa itu? Dua kalimat atau dua anak kalimat yang paralel. Ini kalimat pertama, ya. Ini kalimat yang kedua. Sebetulnya artinya sama, cuma digunakan kata-kata yang berbeda. Perhatikan ya. Jika pelanggaran mereka, di sini digantikan kekurangan mereka. Berarti kekayaan bagi dunia. Di sini kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Berarti kata dunia di sini sama dengan bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain ini karena dikontraskan dengan mereka yang adalah bangsa Yahudi, maka ini menunjuk kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Jadi saudara, ini ayat ini menunjukkan kata dunia berarti bangsa-bangsa atau orang-orang non-Yahudi. Sekarang saya berikan arti ketujuh dari kata kosmos. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Nah, kalau tadi orang-orang Yahudi gitu saja. Oh, non-Yahudi ya. Sekarang orang-orang Yahudi. Tapi yang tidak percaya. Kalau Yahudi yang percaya tidak termasuk di sini. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu ini orang yang percaya ya. Yahudi yang percaya. Akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita. Tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dunia ini orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Kalau pada saat ini ya, ini kan Yesus bilang kamu akan menangis dan meratap. Ini pada saat Yesus dibunuh gitu ya. Dunia bergembira. Nah, masa dunia ini orang luar yang tidak tahu apa-apa. Kelihatannya ya dunia ini ya orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Seperti tokoh-tokoh agama yang anti Yesus dan sebagainya. Ya. Nah, Adam Clarke memberikan komentar. Jadi Adam Clarke ini kan Armenian ya. Tapi toh tentang ayat ini, dia memberikan komentar dengan kata-kata sebagai berikut. Adalah jelas bahwa Tuhan kita menggunakan kata dunia dalam beberapa bagian dari percakapannya ini untuk menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya dan bersifat memberontak. Jadi padahal ini Armenian saudara. Tapi dalam ayat ini pun dia mengatakan kalau dunia diartikan semua manusia tanpa kecuali kan tidak masuk akal. Baca kalimatnya jadi tidak karu-karuan saudara. Jadi kalimatnya menuntut arti seperti itu. Ya, orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Sekarang yang ke-8 saudara. Semua orang yang percaya. Nah ini saudara ya. Tadi bisa waktu nomor berapa 5 ya? Oh 4 ya. Semua manusia di dunia. Nah kalau dunia diartikan seperti ini, maka tadi Yesus mati untuk dunia dan sebagainya menunjuk pada universal atonement. Tapi ternyata ada nomor 8. Kata dunia bisa menunjuk pada semua orang percaya atau semua orang pilihan. Nah kalau untuk ayat-ayat tadi digunakan arti ini, maka menunjuk pada limited atonement saudara. Karena bisa terbatas. Yesus mati hanya untuk orang percaya atau orang pilihan. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nya ini dunia kan.
bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkannya dunia oleh dia. Kalau mari kita lihat ya 3:17. World, kosmos ya, NASB ya. World, kosmos ya. Jadi kata kosmos di sini diterjemahkan dunia. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Oh, ada dua kali kosmos ya. Enter the world, kosmos, to judge the world. Ya, did not send the son into the world to judge the world. Ini juga kosmos ya. Nah, dunia yang pertama ini bisa diartikan bumi. Tapi to judge the world, ini yang saya persoalkan. Ya, bukan untuk menghakimi dunia. Jadi bukan dunia ini yang saya bicarakan. Kalau ini mungkin artinya bumi. Tapi ini, dunia ini, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh dia. Tidak tahu di sini apa. Loh, kalau di sini malah the world ya. Jadi world-nya ada 3 kali kalau dalam seharusnya ada 3 kali. Ya. Indonesia menjadikannya. Tapi kalau di sini kita melihat world, semua bahasa Inggris juga world-nya ini ada world ada 3 ya. Jadinya ini jelas memang sebetulnya menyelamatkan dunia. Nah, kalau dunia diartikan semua manusia. Oh, jadi Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bumi ini. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Menyelamatkan semua orang oleh dia. Memang semua orang selamat, saudara? Tidak, bukan. Itu jadi universalisme nanti. Jadi kalau dunia di sini diartikan semua orang, ayat ini jadi pandangan universalisme yang jelas-jelas sesat. Mari kita lihat ayat yang lain. Yohanes 6:33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Saudara, apakah Allah itu memberi hidup kepada semua manusia di dunia? Tidak ya. Yang diberikan hidup itu hanya orang yang percaya Yesus, bukan. Berarti dunia ini adalah orang-orang yang percaya. Hanya orang percaya ini. Ya. Sekarang kita lihat poin C. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kuberikan untuk hidup dunia. Apakah seluruh manusia di dunia akan hidup kekal? Tentu tidak. Ya, tidak mungkin. Jadi ini artinya semua orang yang percaya dunia ini. Ya. Sekarang kita masuk dalam poin D. 2 Korintus 5:19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saya kira yang tidak usah kita baca. Mari kita lihat ayatnya. 2 Korintus 5:19. Ini ya. Kalau King James selalu keluar seperti ini, saya tidak ngerti kenapa. Tapi NASB saja yang saya sorot ya. God was in Christ reconciling the world. The world-nya kosmos. Ya. Jadi di sini Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kalau dunia ini diartikan semua manusia di dunia, berarti semua manusia di dunia damai dengan Allah. Allah tidak memperhitungkan pelanggaran semua manusia. Maka ini jadi ajaran universalisme. Semua orang selamat. Tidak mungkin, saudara. Yang didamaikan dengan Allah hanya orang percaya. Yang tidak diperhitungkan pelanggarannya karena sudah dibayar oleh Kristus hanya orang percaya. Jadi dunia di sini jelas adalah semua orang yang percaya atau semua orang pilihan. Jadi saudara,
Sedikitnya ada 8 ayat, saudara ya, yang menunjukkan bahwa arti dari kata kosmos itu memang begitu beraneka ragam. 8 kemungkinan arti. Jadi, kalau kita melihat ayat-ayat yang seperti ayat 3:16 dan sebagainya, jangan terlalu cepat untuk mengatakan bahwa Yesus menebus seluruh dunia, lalu percaya universal atonement. Hati-hati dengan ajaran Armenian yang hanya tunjukkan ayat, kelihatan Yesus menebus dunia, lalu artikan universal atonement. Karena kata dunianya bisa punya 8 arti. Kenapa dia pilih harus semua orang di dunia ini? Nah, saya lanjutkan, saudara. Ayat lain di mana kata dunia harus diartikan orang pilihan adalah ayat-ayat yang mengatakan Yesus adalah juru selamat dunia. Seperti Yohanes 4 ayat 42. Tadi sudah kita baca ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, kalau juru selamat dunia, kata dunianya diartikan semua manusia di dunia. Dan Yesus disebut juru selamat semua orang. Tapi semua orang itu tidak semua selamat. Saudara, masa itu aneh? Juru selamat dari orang yang tidak selamat, begitu ya? Nanti kita lihat komentar dari John Owen. Sekarang saya lanjutkan. 1 Yohanes 4:14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Sama ya. Juru selamat dunia. Padahal kita tahu sebagian besar orang tidak selamat. Bisakah kita mengatakan Yesus juru selamat dari orang yang tidak selamat? Ini ya, tentang Yohanes 4 ayat 42. Lihat ini. John Owen memberikan komentar, a savior of man not saved is strange. Seorang juru selamat dari manusia atau orang-orang yang tidak selamat merupakan sesuatu yang aneh. Ya. Juru selamat yang mesti dari orang-orang yang selamat. Juru selamat dari orang yang tidak selamat itu aneh, saudara. Nah, lalu Owen sendiri mengatakan bahwa Kristus disebut juru selamat dunia karena tidak ada juru selamat lain di dunia ini. Kisah 4:12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain dan sebagainya, ya. Dan karena Kristus adalah juru selamat orang-orang pilihan di seluruh dunia. Jadi bukan cuma Yahudi tok, tapi orang-orang pilihan di seluruh dunia. Maka dia disebut juru selamat dunia. Ini alasannya. Nah, tentang Yohanes 4 ayat 42, Calvin memberikan penafsiran yang berbeda. Ya saudara, reform ini, John Owen orang reform ya. Tidak selalu sepakat dengan Calvin ya. Sekarang lihat komentar Calvin tentang Yohanes 4 ayat 42. Lagi pada waktu mereka menegaskan bahwa Yesus adalah Kristus dan juru selamat dunia, tak diragukan mereka mempelajari hal ini karena mendengarnya dari dia. Kristus menyaksikan bahwa keselamatan yang telah ia bawa adalah umum bagi seluruh dunia. Supaya mereka bisa mengerti dengan lebih penuh atau lengkap bahwa keselamatan itu kepunyaan mereka, orang-orang Samaria juga. Kasusnya, ingat ya ayatnya Yohanes pasal 4 itu konteksnya orang Samaria ya. Karena ia tidak memanggil mereka berdasarkan keberadaan mereka sebagai ahli-ahli waris yang sah seperti orang-orang Yahudi. Tapi mengajar bahwa ia telah datang untuk menerima orang-orang asing ke dalam keluarga Allah. Dan untuk membawa damai kepada mereka yang jauh. Jadi kelihatannya dunianya dikontraskan dengan Yahudi ya. Dalam pandangan Calvin ya. Nah, Efesus 2:17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Nah saudara, saya sekarang sudah tunjukkan ya 8 arti dari kata dunia. Jadi kalau kita kembali kepada ayat-ayat tadi ya, hati-hati jangan sembarangan ayat-ayat saya kebablasan ini.
Nah, tidak usah kembali lah. Jadi hati-hati dengan ayat seperti ayat 3:16 dan sebagainya. Kalau dikatakan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia telah menyerahkan ayat tunggal pada kita dan sebagainya. Itu dunia belum tentu berarti seluruh manusia di dunia ini. Kalau Allah memang mengasihi semua manusia tanpa kecuali, mengapa ada ayat yang berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau? Roma pasal 9. Mengapa? Nah, lalu tentang 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, khususnya ayat 2. Ayat yang tadi saya katakan dulu waktu saya belajar Limited Atonement merupakan ayat yang paling sukar. Saya paling tidak bisa ngerti bagaimana ayat ini tidak mendukung Universal Atonement. Mula-mula sebelum saya mengerti bagaimana menafsir ayat ini. Memang Alkitab itu ada semacam jebakan-jebakannya. Ayat yang kelihatannya arahnya ke kanan, padahal arti sebenarnya ke kiri, itu banyak. Tapi tak selalu, ini artinya ke kanan. Tapi diselidiki mendetail, artinya ke kiri. Jadi orang-orang yang belajar asal-asalan mendapatkan arti yang salah. Karena itu belajar Alkitab, belajarlah yang serius. Adanya jebakan-jebakan ini membuat orang yang belajar Alkitab tidak serius. Itu ada di dalam bahaya. Mari kita baca. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, perhatikan di sini adalah kita, saya warna biru. Lalu di sini seluruh dunia, saya warna merah. Ya, orang Armenian menafsirkan bahwa kata kita menunjuk pada orang percaya. Nah, kata dunia menunjuk pada semua orang. Jadi ini lalu artinya jadi apa? Dan bukan untuk dosa orang percaya saja, tetapi juga untuk dosa untuk dunia ini semua manusia di dunia tanpa kecuali. Maka menjadi penebusan universal. Tapi saudara, Calvinis atau Reform menafsirkan kata kita menunjuk kepada supaya kelihatan. Kata kita menunjuk kepada orang percaya dari kalangan Yahudi. Atau orang Yahudi yang Kristen. Kata dunia menunjuk orang percaya di seluruh dunia. Yang non-Yahudi tercakup biasa adanya yang non-Yahudi. Ya, di seluruh dunia pokoknya. Ya. Jadi kalau diartikan seperti itu, bukan untuk dosa kita saja, bukan untuk dosa orang percaya dari bangsa Yahudi saja, tetapi juga untuk orang percaya di seluruh dunia. Orang percaya tapi ya, ini orang percaya, ini orang percaya, bukan untuk orang tidak percaya. Saya punya penjelasannya secara sangat mendetail. Tapi saya tidak ingin menjelaskannya sekarang, mungkin lain kali saya akan memberikan pembahasan ayat ini. Tapi sementara saya ingin menunjukkan kata Yunani kosmos. Yang seringkali diartikan dunia, tapi sebetulnya punya 8 arti. Itu kita harus sangat waspada. Karena ini menjadi senjata dari orang Armenian di dalam menyerang penebusan terbatas yang merupakan kepercayaan Reform. Kita mesti cek kalau kata dunia dipakai, dilihat atasnya, bawahnya. Kata dunia ini kalau dianggap semua manusia di dunia, cocok tidak? Atau menjadi universalisme? Kalau menjadi universalisme, sudah pasti tidak boleh diartikan seperti itu. Jadi ajaran sesat, saudara. Ya, semoga dengan
Pengertian tentang 8 arti dari kata Yunani kosmos yang pada umumnya diterjemahkan dunia ini, saudara bisa lebih hati-hati terhadap salahnya penafsiran dari Arminian yang hantam kromo dan tidak peduli adanya banyak arti dari kata Yunani kosmos itu. Tuhan memberkati saudara.